Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di antara nikmat yang memberikan kepada kita adalah kemudahan dalam menjalankan kebaikan, amal soleh, ibadah. Dan manusia tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan memang Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah. Dan ibadah itu punya arti luas, ismun jami'un likulli ma arrafahu syar', ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Segala nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Al-zahir al-batinah, tampak maupun tidak tampak. Zahir wal batinah, amal tampak maupun tidak tampak, semua adalah bagian daripada ibadah. Tapi ibadah punya arti khusus. Ibadah artinya ada tauhid. Al-ibadatu hiya at-tauhid. Artinya apa? Ibadah apapun, amal apapun harus didasari dengan tauhid, niatnya karena Allah dan dimurnikan hanya untuk Allah, tidak boleh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bab yang ke-40. Babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab tentang hukum orang yang mengingkari nama dan sifat Allah. Kita sudah pelajari bahwa hukum orang yang mengingkari sifat Allah itu ada yang kufur besar, seperti orang yang memang mengingkari nama yang Allah beritakan dalam Al-Quran atau diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Begitu pula mengingkari nama atau sifat yang Allah beritakan dalam Al-Quran atau disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kufurnya besar. Tapi kalau pengingkarannya itu berupa takwil, bukan mengingkari sifatnya atau namanya, tapi ditakwil, diarahkan kepada makna yang lainnya, dan makna yang dibawa tadi masih ada sangkut pautnya di si bahasa, maka ini tidak sampai pada derajat kufur besar, tapi maksudnya adalah pada kufur kecil. Kemudian kita sudah belajar tentang mengapa kita belajar tauhid al-asma wa sifat. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita belajar fikih al-asma dan sifat. Sekarang kita masuk pada dalil pada kitab tauhid bab ini. Kita masuk pada dalil tentang bab ini, bab tentang hukum orang yang mengingkari nama atau sifat Allah. Dibaca bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yakfuruna bir-Rahman, qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab." Dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku
bertobat. Baik, dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Sekilas kalau kita baca ayat ini, sepertinya mereka kufur, ingkar, tidak beriman kepada Allah yang Maha Rahman. Gitu ya. Sekilas. Tapi maksudnya adalah mereka bukan kufur kepada Allah, tapi maksudnya adalah mereka kufur, ingkar kepada nama Allah Ar-Rahman. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy saat itu mengingkari nama, bukan mengingkari pemilik nama. Bisa dibedakan ya. Mereka mengingkari apa? Nama Ar-Rahman, bukan mengingkari pemilik nama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dari satu sisi dalam ayat-ayat yang lainnya mereka beriman kalau Allah pencipta, kalau Allah mengatur alam semesta, berarti mereka mengimani adanya Allah. Mereka mengimani Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mengingkari Allah yang mengatur alam semesta. Tapi masalahnya keimanan mereka terhadap perbuatan-perbuatan Allah tidak diwujudkan dengan pemurnian ibadah kepada Allah. Itu yang menyebabkan mereka tidak masuk Islam. Karena mengimani perbuatan-perbuatan Allah saja, Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta, Allah ada, itu belum cukup memasukkan seorang ke dalam Islam sampai mereka mewujudkan dengan pemurnian ibadah kepada Allah. Itu satu sisi. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang musyrikin, maka saat itu mengingkari nama Ar-Rahman. Itu dipahami dari sebab turunnya. Dan diantaranya ada tentang kisah Sulh Hudaybiyah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah kemudian hijrah kemana? Ke Madinah. Saat itu Rasul, para sahabat dari Madinah kangen sama Mekah, pengen menjalani ibadah umroh. Orang-orang musyrikin tahu berita akan kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat ke Mekah, dikira mau menyerang. Akhirnya setelah itu ada perundingan, dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, antara Rasulullah dengan para sahabat menghadapi orang-orang musyrikin. Maka saat itu dalam kisah Hudaybiyah itu, syarat-syaratnya, butir-butirnya itu sulit buat kaum muslimin dan lebih cenderung menguntungkan orang-orang musyrikin. Di antaranya tidak boleh umroh tahun itu, tapi tahun depan saja. Kecewa sahabat, mau berangkat ke sana ingin umroh. Dua, kalau kaum muslimin ke mereka tidak wajib dikembalikan. Kalau dari mereka ke kaum muslimin harus dikembalikan. Kan menguntungkan siapa? Orang musyrikin. Kemudian ketika nulis surat kepada Ali Rasulullah, tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim. Mereka enggak mau, karena mereka tidak mau dengan nama Ar-Rahman.
tulislah Bismikallahumma, dengan menyebut nama Allah, nggak pakai disebut Ar-Rahman. Nah itu wahum yakfuruna bil Rahman, karena mereka mengenal Ar-Rahman itu Rahman Yamamah, yaitu misalnya mereka nggak mau mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Berikutnya Rasulullah nulis dari Muhammad bin Abdullah Rasul Allah. Mereka nggak mau Rasul Allah, karena kalau kami mengimani kamu Rasul Allah lalu kami merangimu, kita berbuat dolim. Tidak perlu dikasih Rasulullah, cukuplah dengan dari Muhammad bin Abdullah. Gak pakai kalimat Rasulullah. Sahabat geram, mereka lebih baik Rasulullah, lima dan tidaniyata fi, kemana kita mengenai agama kita? Alaysa qatlahu bindar wa qatlan jannah. Bukanlah kalau kita mati kita di surga, kalau mereka mati di neraka. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbang maslahat di balik adanya kedamaian itu. Dia jelaskan para ulama, kenapa Rasulullah kok menerima sulh Hudaybiyah yang butir-butirnya lebih menguntungkan orang-orang musyrikin. Karena adanya perdamaian itu akan mewujudkan keamanan, dan umat Islam itu akan beruntung dengan adanya keamanan, ya, melebihi ketika adanya peperangan. Untung. Kenapa? Kalau kondisi damai dan umat Islam ini berpegang dengan agamanya yang murni, mereka mempraktekkan agamanya, mereka mendakwakan agamanya dengan leluasa, mereka akan tampak keindahan Islam, maka manusia akan berbondong-bondong masuk Islam, tertarik dengan Islam. Karena Islam agama sesuai fitrah, agama sesuai dengan akal yang sehat. Siapa saja yang ingin memperhatikan Islam, mempelajarinya dengan seksama, dengan objektif, mengetahui akan hakikat Islam yang Allah turunkan, bukan bumbu-bumbu manusia, niscaya manusia akan menerima dan akan masuk Islam. Kecuali kalau memang hawa nafsu, ya, adanya keangkuhan, kesombongan, mungkin dia akan menolak. Tapi orang kalau objektif melihat dengan kacamata akal sehat, dengan ya keadilan, dengan hati yang terbuka, akan menerima. Dan ternyata subhanallah, hikmah dari sulh Hudaybiyah itu luar biasa. Banyak orang yang tertarik dengan Islam, tertarik luar biasa dengan Islam. Akhirnya setelah itu perjanjian asalnya 10 tahun, baru berjalan 2 tahun mereka mencabut perjanjian itu. Mereka mencabut perjanjian itu. Akhirnya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada peperangan yang berarti, ya. Kenapa? Kecenderungan manusia kepada Islam sudah luar biasa. Akhirnya kuat Islam itu. Akhirnya ditaklukkan kota Makkah tanpa ada perangan yang berarti. Sampai Allah katakan sulh Hudaybiyah itu penaklukan. Inna fatahna laka fataham mubina. Itu bukan hukum Makkah, tapi itu penakluk sulh Hudaybiyah. Nah, kembali ke pembahasan, ya. Sulh Hudaybiyah itu, ya, di antaranya adalah Rasulullah nulis dengan nama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka mintanya hanya Bismikallahumma, nggak pakai nama Ar-Rahman. Sehingga ayat ini wahum yakfuruna birrahman adalah menjelaskan tentang apa yang dilakukan orang-orang musyrikin. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Artinya apa? Kalau ada seorang
yang mengingkari nama Allah di antara nama-nama yang Allah tetapkan atau nama Allah yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sifat Allah yang Allah tetapkan atau sifat Allah yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti mereka melakukan seperti sikap perbuatan orang-orang musyrikin. Ya, makanya kalau orang mengingkari nama Allah sifatnya karena ingkar, maka jatuh pada kufur besar. Ini pembahasan tentang dalil yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, "Hadisun nasa bima ya'rifuna aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluhu." Tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan? Itu tidak benar. Baik, dalil yang kedua adalah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Haditsun nasa bima ya'rifun." Sampaikan kepada manusia, jelaskan kepada manusia, ajak bicara manusia dengan apa yang mereka pahami. Dengan apa yang mereka pahami. Bima ya'rifun, dengan apa yang mereka paham. Jadi ini bagian daripada hikmah dalam dakwah. Tidak boleh kemudian dipukul rata. Hikmah itu artinya di antara maknanya al-khitab al-munasib lil mukhatab al-munasib. Ucapan yang cocok pas untuk orang yang diajak bicara, kepada orang yang alim dengan yang cocok dengan mereka, kepada orang awam dengan pembahasan cocok dengan mereka, pada orang yang sudah matang ilmunya dengan pembahasan cocok, orang yang baru ngaji dengan bahasan yang ringan, ya persis, ya. Tentang cara belajar itu tidak beda dengan pertumbuhan seorang anak balita. Kalau anak balita dikasih makan daging dendeng, ya apa kira-kira serten, ya. Nah, artinya tidak baik. Begitu pula dalam belajar itu ada tahapan-tahapan. Kadang-kadang kita ini suka loncat, bahasan tinggi-tinggi, tapi pembahasan dasar tidak kita perhatikan. Ya. Kalau kita lihat rekom daripada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, apa sebenarnya yang dibahas orang-orang kaum muslimin pada umumnya itu? Ya, satu dalam masalah Quran, hafal surat-surat pendek, surat Al-Fatihah, ya cukuplah anggap surat Zalzalah sampai surat An-Nas. Hafal, paham artinya, paham maknanya, digunakan ibadah sehari-hari. Ini PR buat kita, ya. Kira-kira bisa artinya semua apa belum? Nah, karena kalau ibadah kita paham artinya, itu punya pengaruh dalam ibadah kita. Beda dengan ketika tidak tahu artinya. Kemudian masalah toharoh, sholat, paham. Kemudian masalah tauhid, masalah lawan kata dari tauhid itu tentang hal yang menjerumuskan seorang kesyirikan. Kemudian adab-adab Islam, akhlak Islam. Sederhana sebenarnya, kasih rekom apa sebenarnya perlu di dalam. Nah, itu perlu didahulukan. Ya, tidak kemudian loncat pembahasan yang tinggi-tinggi. Tapi para ulama juga gitu. Kalau nulis kitab fikih itu ada tingkatannya. Begitu pula nulis kitab akidah ada tingkatannya. Ya. Ada tingkatannya. Kenapa? Agar manusia itu paham dan dapat ilmu secara bertahap. Haditsun nas bima ya'rifun. Ajarlah bicara manusia dengan apa yang mereka bisa memahaminya. Suruh bertahap. Tadarruj namanya. Tadi bertahap. Dan itu bagian daripada kaidah pembelajaran.
Apa bahayanya? Aturiduna an tukadziballahu wa rasuluhu? Apakah kalian ingin Allah didustakan, Rasul didustakan? Allah menyampaikan suatu, ternyata manusia mendustakannya. Rasul menyampaikan suatu, karena kita salah menyampaikan, akhirnya Rasul didustakan, tidak diimani. Ini kan bahaya. Jadi perlunya bertahap, ditata hatinya supaya mau sami'na wa ta'na kepada firman Allah, hadis nabinya, ditata akidahnya, ya, supaya hatinya tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi bertahap, ya. Jangan kemudian langsung pembahasan tinggi, apalagi orang-orang awam, jangan langsung masuk dalam dunia perdebatan, jangan, ya. Jadi kita tata tentang keilmuan kita. Ini ada sih bahayanya. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluhu? Apakah ingin Allah dustakan, Rasul dustakan? Bahkan pembahasan penting, pembahasan sifat-sifat Allah itu, kata sebutkan dalam syarah kitab tauhid namanya Tamhid, Lisan Tauhid. Tidak semua kemudian bahasan masalah pembahasan sifat itu bisa disampaikan kepada orang awam dengan perinci. Ada yang perlu disampaikan secara global saja, supaya apa? Yang penting mereka tahu sifat Allah global. Sudah menetapkan saja. Tapi ada pembahasan yang perlu diperinci. Jadi intinya adalah perlu diadakan tahapan-tahapan dalam belajar, ya. Yang paling dasar yang dikuati, diulang-ulang. Itu lebih jadi ilmu daripada kita loncat, ya. Sepertinya kita sudah menghabiskan kitab banyak, tapi ternyata lewat itu saja. Makanya ada nasihat gini, baca kitab 1-3 kali lebih manfaat daripada membaca 3 kitab, ya. Kenapa? Kalau 1-3 kali berarti apa, Mak? Matang jadi ilmu. Cuma tergesa-gesa, ya, akhirnya cuma lewat. Pernah ditapkan di sini, nggak tahu. Nah, itu. Makanya perlu penguatan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yajibu 'ala da'i ayanzura fi ukul mad'uin wa yunzilu kulla insanin manzilatahu wa yuhaddisun nas bi tariqatin tablugha uquluhum. Kata beliau, bagi seorang dai, ya, atau orang menyampaikan agama ini, agar melihat kafa'ah akal orang-orang yang didakwai, kemudian mendudukkan setiap orang pada kedudukannya. Ini bisa kalau offline. Nah, yang repot ini online, repot, ya. Kadang ya dapatnya orang udah belajar, tapi kalau online kan setiap orang bisa mencerna, ya. Terakhir, ya. Tapi ya juga perlu kita perhatikan tentang kondisi orang yang belajar lewat jauh, ya. Wa yunzilu kulla insan manzilatahu wa yuhaddisun nas bi tariqatin tablugha uquluhum, dan mengajak bicara mereka atau menyampaikan kepada mereka dengan cara yang bisa sampai pada akal mereka, hari bisa mencerna. Wa dzalika bi antan qulum ruwaidan hatta yataqabbalul hadits wa yatma'innu ilaihi wa la yad'u ma la tablughu uquluhum. Bagaimana caranya menyampaikan kepada mereka supaya sampai ke akal mereka? Dengan menyampaikan kepada mereka secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga mereka bisa menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa menerima pembicaraan al-hadis, pembicaraan, dan mereka tenang, ya. Kemudian tidak gegabah, akhirnya mereka tidak bisa mencerna. Jadi kalau bahasan sifat, ya dilihat. Kalau orang-orang awam ya global saja, supaya mereka mengimani begitu saja, tidak perlu masuk dalam pembahasan cara jelimet-jelimet, ya. Baik. Kemudian ad-dalilu ats-tsalits, yang ketiga.
Abdurrahman meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari bapaknya Taus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia melihat seorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma faraqu haulai yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi." Apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan. Tayyib. Di sini al-mu'allif mendatangkan dalil yang ketiga ini dari sahabat Ibnu Abbas. Anna ra'a rajulan infadda. Beliau melihat seorang yang merasa gelisah atau keberatan lamma sami haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam bisifat. Tatkala mereka mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Tentang sifat-sifat Allah. Istikbaran bidzalika. Istinkaran bidzalika. Karena mereka mengingkari. Ya, mengingkari. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Ma faraqu haula?" Apa yang membuat mereka takut dalam menetapkan sifat Allah yang dibacakan kepada mereka? Kenapa mereka tidak menetapkan yang Allah tetapkan? Ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bedakan? Jadi di sini Sahabat Ibnu Abbas mengingkari orang yang merasa keberatan mendengar ayat-ayat sifat atau hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yajiduna riqqatan inda muhkami. Mereka mendapati diri mereka riqqah, lembut, tenang menerimanya ketika mendengar hadis-hadis yang jelas. Tapi mereka mencelakakan diri mereka ketika mendengar hadis-hadis yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya bagi mereka. Jadi maksud dengan muhkam mutasyabih, ya, muhkam jelas ya. Mutasyabih itu sebagian ulama mengartikan yaitu yang dimansukh, bagian yang dimansukh sebagian. Tapi intinya ayat Al-Quran disifati satu, semua muhkam. Artinya apa? Semua muhkam itu semuanya kuat, semuanya bagus, semuanya sempurna. Tidak ada ayat tidak sempurna, namanya muhkam dari satu sisi. Yang kedua, Al-Quran itu semuanya mutasyabih dari satu sisi. Artinya apa? Pembahasan mirip antara satu dengan yang lainnya. Kalau ayat awal nyuruh sholat, semua nyuruh sholat. Nyuruh tauhid, semua itu. Tidak ada yang pembagian ayat nyuruh tauhid, yang lainnya melarang tauhid, tidak ada. Itu namanya mutasyabih dari satu sisi. Tapi yang ketiga, muhkam tasabuh, itu artinya muhkam itu yang jelas maknanya, mutasyabih itu yang kurang jelas maknanya. Bagaimana sikap kita ketika membaca ayat mutasyabih? Ada dua sikap. Ya, Allah berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan Alkitab Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an itu ada yang muhkam dan itu adalah ummul kitab, induknya. Dan yang lain mutasyabihat. Nah, kalau Al-Qur'an yang muhkam dan induk berarti apa? Yang kurang jelas dikembalikan kepada ayat yang jelas sehingga semua jadi jelas. Satu. Wa amal ladina amanu wa amal ladina fi qulubihim marad fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha
min ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang-orang dalam hatinya ada zaik, penyimpangan, ada penyakit dalam hatinya, mereka mengikuti yang mutasyabih. Ibtigha al-fitnah karena mencari fitnah dan mencari takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu dan tidak tahu tentang takwilnya secara sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang-orang dalam hatinya ada penyakit mencari yang subhat. Nah, wa amal ladzina amanu, ada orang yang beriman, mereka adalah ya mengalukan kepada warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka kami beriman, yang muhkam kita imani, mutasabih kita imani. Sehingga apa? Yang kedua adalah sikap kita imani semua. Kemudian kalau kita tidak paham, kembalikan kepada orang yang memahami. Jadi tadi bisa dilihat ayat secara sempurna, tapi intinya adalah kalau ada muhkam mutasabih itu yang mutasabih dikembalikan kepada yang muhkam. Kemudian ya sikap kita adalah kita imani semua. Kita imani semua. Kemudian kita mencari penjelasan kepada orang yang memahami tentang ayat-ayat yang muhkam. Jadi itu kesimpulan pada bab ini tentang masalah muhkam wa mutasyabih. Tapi syahid pada dalil ketiga adalah Ibnu Abbas mengingkari orang yang tidak mau menerima dengan lapang dada tentang ayat-ayat sifat. Artinya apa? Kita harus mengimani ayat-ayat sifat dengan lapang dada. Itu kesimpulannya, lapang dada. Dalil yang keempat, orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya, wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Tapi ini adalah seperti pembahasan dalil yang pertama. Jadi tidak boleh mengingkari nama Allah, baik nama Allah Ar-Rahman atau nama-nama yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh mengingkari nama Allah Ar-Rahman dan Allah mencela orang-orang musyrikin, maka kita tidak boleh mengingkari nama Allah. Bagaimana sifat sama? Karena setiap nama itu ada sifatnya. Kalau seorang mengingkari nama Allah, dia akan mengingkari sifat Allah, maka tidak boleh mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi masail kandungan bab 1 dinyatakan tidak beriman karena mengingkari, menolak sebagian dari asma dan sifat Allah. Taib, di sini sudah kita bahas di awal pembahasan bahwa tidak beriman ya ketika seorang mengingkari nama dan sifat Allah itu ada perinciannya. Yang pertama perinciannya, kalau dia mengingkari, ingkar yang Allah sampaikan, ingkar yang Rasul sampaikan ya tentang nama dan sifat Allah, maka itu kufur besar. Satu ya. Yang kedua, dia sebenarnya bukan ingkar seperti yang pertama, tapi mentakwil, memalingkan dari mana kepada mana yang lainnya. Tapi lafaz nama ini dia beriman, lafaz sifat ini beriman dia, tapi dia mentakwil, memindah dari makna yang hakiki pada mana yang lainnya. Ini ada dua keadaan. Kalau dia bawa kepada makna yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dari si bahasa, maka ini sama dengan yang pertama, jatuhnya pada kufur besar. Tapi kalau mentakwilnya itu dari sisi bahasa, itu masih ada sangkut pautnya, maka jatuhnya adalah kufur kecil, berarti ada syubhat pada dirinya. Jadi dibedakan. Ini menunjukkan apa? Hukum itu berbeda satu orang yang lainnya karena perbedaan adanya keyakinan dan perbuatan. Yang kedua, tafsiran ayat dalam surat Ar-Ra'd. Wahum yakfuruna bir-Rahman, yaitu mereka mengingkari nama Allah Rahman. Artinya orang-orang musyrikin ingkar kepada nama Allah Rahman. Lah kita jangan sampai ingkar terhadap nama Allah, jangan sampai ingkar kepada sifat
Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang ketiga, ria. Jangan dituturkan kepada orang-orang apa yang tidak dimengerti oleh mereka. Berarti butuh apa? Butuh bertahap. Dan itu dijelaskan oleh dalam Al-Quran, yaitu tentang wa kunu rabbaniyin. Jadilah orang-orang rabbani. Apa artinya? Dijelaskan oleh Imam Bukhari menukil dari generasi sebelumnya, ar-rabbani alladzi yu'allimu sigharul ilmi qabla kibarihi. Itu orang-orang yang mengajarkan ilmu yang sederhana-sederhana dulu sebelum ilmu-ilmu yang dalam, sebelum ilmu-ilmu tinggi. Jadi butuh tahapan. Yang belajar butuh tahapan, yang mengajarkan juga perlu ngasih tahapan. Itu makna daripada pembahasan ini. Supaya manusia tidak ingkar, di antara caranya adalah kita tata hatinya. Dan itu bagian dari hikmah dakwah. Kita ingat pada zaman sebelum Islam, kemungkaran luar biasa. Sehingga ayat itu turun awal-awal adalah berkaitan keimanan. Makanya Aisyah mengatakan, kalau seandainya ayat pertama kali turun kepada kita itu, jangan kalian minum khamr, jangan berbuat zina, manusia akan mengatakan kita tidak akan meninggalkan. Karena apa? Perbuatan yang kemungkaran pada zaman jahiliyah merajalela. Tapi subhanallah, ternyata Allah kuatkan hati-hati manusia, ditanamkan keimanan, tanamkan akidah, ditanamkan tauhid. Setelah itu apa? Mereka menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan apa? Dalam belajar butuh tahapan, dalam berdakwah juga butuh tahapan, dan itu butuh fikir tersendiri. Nah, yang keempat, alasannya hal tersebut bisa mengakibatkan tujuan bahwa Allah dan Rasulnya tidak benar, meskipun tidak bermaksud demikian. Bahayanya ketika tidak pakai tahapan, menyampaikan kepada manusia apa yang tidak sampai kepada akal-akal mereka, bahayanya diantaranya adalah itu bisa membawa kepada pengingkaran terhadap yang Allah sampaikan, pengingkaran terhadap yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solusinya adalah butuh tahapan. Yang kelima, Ibnu Abbas menolak setiap orang yang merasa keberatan ketika dibacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah dan menyatakan bahwa sikap tersebut mencelakakan dirinya. Nah, yang benar apa? Semua berita Allah harus diimani. Semua berita Nabi harus diimani. Logis tidak logis harus diimani. Pembahasan apapun harus diimani. Dan itu wujud dari syahadat kita wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu apa? Mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, mengimani berita darinya. Yang keempat apa? Ibadah kepada Allah hanya berdasarkan syariat dan tuntunannya. Itu bagian dari konsekuensi terhadap syahadat kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan kita tentang yaitu hukum orang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelengkap daripada pembahasan sebelumnya. Insyaallah berikutnya kita akan membahas ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Ini pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Demikian, qul maaf, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.